Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul dari Tangerang, Banten. Silakan. Saya mau tanya, Ya. apa hukumnya poligami? Apa hukumnya? Poligami. Hukum? Poligami. Buya membahas tentang apa hukumnya nikah istri satu dulu. Hukum nikah istri satu itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram. Wajib nikah itu siapa? Sudah punya modal duit, ada calon istri, dia khawatir masuk zina. Kalau nggak nikah-nikah dosa. Maka nikah dengan istri satu saja ada hukumnya wajib. Ada dia sih normal, nggak terlalu bangkit-bangkit amat si syahwatnya, dia punya duit, normal kalau mau belajar oke. Tapi kalau saya nikah kayaknya lebih aman, maka hukum nikahnya sunnah. Dia itu modelnya model orang nggak bener, dia niatnya jelek mau nikah tapi untuk dia bawa pengen rusak orang, nikah haram. Jadi nikah satu saja hukumnya itu. Yang nggak bener adalah orang mengatakan poligami adalah sunnah. Sunnah apa Pak buat ente? Kalau sunnah Nabi artinya Nabi pernah melakukannya, iya. Tapi poligami buat ente belum tentu. Tapi bisa jadi wajib juga. Lihat keadaannya yang akan melakukannya. Jadi bukan asal hukumnya gitu loh. Asal hukumnya adalah bukan akan menjadinya boleh seperti nikah satu itu. Cuman untuk seseorang bisa saja menjadi haram. Nah, kemudian bagaimana kalau ada orang mau poligami, kan begitu. Makanya nggak layak kalau orang ngomong poligami sunnah. Ente belum mengamalkan sunnah. Kok merovokasi orang nih? Mau sunnah belum tentu dia mampu. Satu istri saja kadang kebingungan dia. Nah, cuma kalau ada orang menikah dua, ada syariat memang diizinkan menikah dua di saat sudah pada waktunya dia poligami. Cuman poligami ini ada aturannya ibu. Pokoknya gini deh kaidahnya. Suami poligami itu syariat, jangan dibikin main-main, jangan anda corengi poligami dengan cara poligami yang salah. Akhirnya dianggap poligami itu merusak gara-gara pelaku poligami. Kadang poligami jadi bahan guyonan, bukan sebagai syariat. Dikit-dikit ngomong poligami, sama istrinya ngomong, nanti saya kawin 2 ya, 3, 4, enak ya sama saya, kamu istri sini. Istrinya setiap hari diajak ngomong poligami, enak istrinya. Sama istri nggak usah tiap hari ngomong, bang awas jangan poligami bang, setiap hari ngomong gitu, enak juga. Biasa aja deh jalani hidup. Ada perempuan begitu sampai suaminya, saya itu nggak mau itu bang jangan poligami, dikit-dikit abang jangan poligami. Sudahlah itu syariat Nabi, kalau sudah datang pada waktunya akan terjadi, kalau enggak ya enggak. Jangan deh istri jangan antipati poligami, wong Islam mengizinkan kok. Nanti malah diuji dengan sesuatu, biarpun istri suami satu tapi suka nempeleng. Pokoknya jangan mainin dengan syariat deh. Istri para wanita jangan ingkar poligami, tapi laki-laki yang mau poligami yang benar jangan main-main. Harus ada keadilan, harus tanggung jawab dan sebagainya. Jangan memanfaatkan wanita. Ini poligami. Nah, ini masalah poligami juga, supaya jangan main-main. Ada orang dikit-dikit poligami sunnah, ente belum poligami, belum sempurna, pincang jalan ente. Waduh. Kalau 4 kayak kursi mantep gitu. Ini apa itu? Ya, ini provokasi, nggak bener itu. Ini biasanya guyonannya ustadz itu. Kalau menikah oke. Ada banyak orang menikah dan sukses. Tapi bukan untuk main-main poligami. Dan tidak semua orang bisa niru loh ya. Mungkin Anda bisa ada satu orang bisa poligami 2 atau 3, 4 dan sukses. Belum tentu temannya yang lebih kaya mampu, karena ada hal lain yang belum bisa. Kemudian setelah itu ibu yang solehah. Mana yang tanya tadi? Nah, ibu yang solehah semuanya. Hei para suami, kalau menikah berani nikah 2, harus berani siap dengan bermacam-macam yang terjadi. Misalnya namanya istri pertama diduakan, ada marah dia. Maka kalau suami tiba-tiba dimarahi sama istri pertama kok ikut marah, berarti belum bisa poligami dia. Harus meningkatkan tingkat kesabarannya. Kompensasinya adalah dimarahi sama istri harus senyum. Nah, ini sampai luluh hati. Kemudian kalau ternyata istri pertama, kalau ternyata sudah menemukan suamimu menikah lagi misalnya, sudah ketahuilah bahwasanya selagi itu halal, kamu tinggal tata hati.
karena sudah terlanjur, nggak mungkin menyuruh mencerai karena sudah terjadi. Lalu apa yang terjadi? Nasihat, hei istri yang kedua, kalau memang kamu adalah menjadi istri kedua, hendaknya kamu harus punya adab kepada istri yang pertama. Artinya apa? Ajari suamimu untuk bisa baik-baik yang pertama, jangan malah dirongrong. Ini semuanya harus ada kerjasama yang baik pada akhirnya. Berat loh kalau orang cerdas, kan sederhana begini. Mungkin istri pertama, kamu jangan ngambil apa-apa dari suamimu, ambil hatinya. Gimana cara ngambil hatinya? Sederhana, baik-baiklah dengan orang yang dibaiki oleh suamimu, maka suamimu akan tambah baik kepadamu. Apa tidak jatuh cinta seorang suami tiba-tiba menemukan istri kedua ngomong, abang, biarpun saya sah tapi tolong abang harus terus banyak lebih meningkatkan perhatian kepada kakak. Waduh, ini istri kedua kok hebat banget, langsung jatuhnya habis. Atau seorang istri yang pertama malah ngomong, bang, abang sudah terlanjur berani menikah yang kedua, saya sakit, saya sedih, tapi tolong bang, hak-haknya dia harus penuhi, saya sakit. Langsung habis, langsung lempel lagi pada istri pertama karena pandainya istri pertama itu gitu. Artinya apa? Keindahan harus dibuat dalam keadaan apapun, bukan diajari untuk bermusuhan. Tapi suami, ada yang repot tuh, suami main-main nikah sana ninggalin anak, lompat sana ninggalin anak lagi. Waduh, apa ini model ini? Adab nggak ada, malah jadi yang merendahkan syariat Islam ini pelaku-pelaku poligami yang ngaco itu, sehingga dipandang oleh orang di luar Islam jadi. Dan para wanita jangan main anti poligami. Tidak semua wanita nggak mau dipoligami deh. Banyak ada wanita rela dipoligami kok. Sudah, pokoknya yang berjalan begitu saja deh. Jangan mempermasalahkan syariat. Hati-hati dengan syariat Nabi. Hanya kita selalu wanti-wanti suami jangan main-main, gampang dikit poligami. Saya tidak provokasi poligami wanita. Belum tentu orang bisa loh ya. Berarti kalau orang nggak bisa, saya suruh poligami, menjerumuskan dia. Ya dosa kan? Saya dosa. Sudah, biar saja. Makanya saya juga jarang ngomong tentang poligami. Tiba-tiba ada orang masa yang poligami, baru saya kasih solusi. Gimana kamu? Dosa promosi poligami sekarang 1:5, 1:, kasihan perempuan. Tidak usah lah begitu lah. Biasa saya syariat, jangan bikin main-main. Dosa nanti kita merendahkan syariat. Dan para wanita, jaga suami, ikat suamimu, maka pengabdianmu yang banyak. Pokoknya bikin suami itu mau ngomong poligami nggak mampu. Karena apa? Pengabdianmu yang hebat, pelayanmu yang hebat. Waduh, insya Allah, masya Allah. Wah, mau gimana? Saya tidak berani ngomong sama istri saya. Kenapa? Baik begini gimana saya poligami? Sampai gitu loh, nggak bisa. Tiba-tiba ada yang ngomong, Buya, saya sudah baik begitu. Ternyata suami saya juga masih. Gimana? Wah, kayaknya kamu itu wali berjalan di atas bumi, Bu. Jadi sudah begitu berarti apa? Suamimu malah sembunyi-sembunyi, Buya. Sembunyi-sembunyi, nggak ngomong saya. Memang kalau ngomong mau, nggak juga. Berarti di saat dia menikahnya begitu, sebetulnya menghargai dirimu. Jadi nggak terang-terangan. Pahami makna ini? Boleh, iya juga, gitu loh. Jadi sebetulnya kita itu harus jadi juru damai semuanya. Makanya kalau ada orang laki-laki, Buya saya menikah lagi. Itu jangan macam-macam, gituin. Nikah lagi. Mana anakmu berapa, istrimu nenek? Gitu. Tanya dulu dong. Karena khawatir masuk wilayah yang membahayakan. Nikah dua, tanggung jawab. Tapi kalau sudah nikah dua, harus benar kamu. Istri dinasehati. Makanya nasihat pada istri pertama dengan istri kedua itu beda. Kalau Anda dengar, kok beda? Ya nggak boleh dengar. Istri kedua nggak boleh dengar nasihat istri pertama. Yang penting akur. Ini kan tugas kita ya begitu. Bagaimana semua damai, baik-baik semuanya. Beragama begitu, bukan provokasi. Astagfirullah. Racunnya aja tuh. Grup ibu-ibu anti poligami kalau ngelihat poligami racuni. Wah, Anda kena racun sendiri dong, syariat kok. Cuman gitu loh, para bapak, jangan main-main tentang poligami. Jangan bikin guyonan deh, jangan bikin obrolan. Bukan pamer-pameran yang sudah poligami, biasa saja. Kita menemukan orang poligami dengan bijak karena memang ada hajat, dia ingin menolong orang, dia punya hajat dan dia damai. Banyak. Seperti itu ya, ini syariat Nabi Muhammad, jangan dicoreng dengan perilaku kita. Jadi poligami diadakan adalah karena untuk kemuliaan yang kita tidak tahu. Kadang belum bisa mencerna, kadang. Itu saja. Tapi jangan gampang melangkah ke sana. Naudzubillah. Di sisi lain, takutlah kepada zina, syahwat yang liar, Masya Allah.
harus takut pada Allah. Semoga Allah mudahkan kita dalam kehalalan, mencukupkan kita dengan halal. Maka bismillah, sampai sini saja insyaallah. Ya, cukup. Alhamdulillah, indah semuanya. Apalagi? Makasih Buya, itu aja. Sama insyaallah baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah insyaallah.